Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Teman-teman, kali ini Bu Wenti akan sharing terkait dengan beberapa waktu yang lalu. Nggak lalu sih, udah lama sih ya. Terkait dengan revisian atau naskah laporan skripsi yang dicoret oleh dosen dan ditulisi beberapa tulisan semacam sampah gitu kan ya, dan lain sebagainya. Itu kan agak gimana, menyakitkan, dan ya, itu kan agak-agak mungkin membuat mentalnya mahasiswa jadi down atau apa gitu kan. Banyak komentar negatif atas revisian tulisan di revisian tersebut terhadap dosen tersebut. Baik teman-teman, sebenarnya kita harus melihat dari segala sisi gitu ya. Tidak hanya kita lihat dari sisi mahasiswanya atau dosennya saja ya. Bisa jadi memang mahasiswanya begini, bisa jadi dosennya begini begitu. Baik, kita bahas kenapa sih sampai ada revisian bertuliskan yang ya mungkin buat beberapa orang itu, banyak orang mungkin ya tidak mengenakan atau sampah, tidak becus dan lain sebagainya gitu. Baik, Bu Wenti akan sedikit sharing terkait dengan kenapa sih dosen itu sampai menuliskan di naskah laporan skripsinya yaitu sampah atau yang lainnya. Jangan baper dulu teman-teman, kita lihat dulu kenapa nih, ada apa nih gitu ya. Baik, yang pertama teman-teman, itu kan terindikasi kalau dosennya mungkin udah beberapa kali dibimbing tapi tetap aja seperti itu. Ya, nomor satu bisa jadi nih ya, bisa jadi yang pertama adalah kenapa sih teman-teman sampai bisa ada revisi dengan kata-kata seperti itu atau kurang nyaman gitu ya. Yang pertama karena teman-teman ya tidak mengikuti panduan. Ini bukan hanya dosen-dosen di luar sana ya. Bu Wenti pun sering banget melihat mahasiswa dalam teknik penulisannya ya. Teknik penulisan aja tidak mengikuti panduan, sesuka hatinya, atau melihat kakak tingkat, atau melihat tulisan-tulisan naskah laporan gitu ya, naskah skripsi sebelumnya tanpa melihat nih ya, tanpa melihat buku panduan terbaru dari kampusnya. Makanya banyak penulisan yang keliru. Ada mahasiswa yang datang ke Bu Wen gitu ya, mana buku panduannya, coba dibuka, hilang Bu, enak banget bilang hilang gitu kan ya. Ya Allah, ya pinjem kayak ada usahanya gitu kan. Terus fotokopi atau minta lagi, mungkin kalau diperbolehkan minta lagi di akademik ya. Mungkin kalau diperbolehkan minta lagi di TU atau di akademiknya teman-teman. Jangan alasan tidak punya buku panduan, malas baca buku panduan. Akhirnya teman-teman banyak revisi cuman gara-gara penulisan aja. Sebenarnya penulisan itu adalah hal sederhana ya buat Bu Wenti, cuman mahasiswa terkadang malas untuk membacanya. Oh, kalau umumnya bab 1 penulisannya gimana, kalau bab 2 gimana, kata pengantar bagaimana, itu diabaikan sehingga banyak revisian. Nanti komennya mahasiswa begini, komennya jadinya alah, atasnya tulisan kayak gitu aja. Nah, padahal ketika kita menulis naskah atau karya ilmiah itu benar-benar harus sesuai teman-teman, buku panduannya, ejaannya dan lain sebagainya. Jadi ayolah ya, jangan menyepelekan hal-hal yang bukan sepele itu gitu ya. Jangan menyepelekan hal-hal sekecil apapun teman-teman terkait dengan teknik penulisannya. Baik, itu ya teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, salah ketik, tipe. Nah, ini nih ya, udah ini bikin dosen greget. Belum kita lihat isinya, udah lihat tulisannya acak adut, gak sesuai dengan ejaan, gak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang Bu Wen bilang di hal yang pertama tadi. Sekarang banyak tipenya, salah ketiknya ya. Semakin banyak salah ketik, tipe, semakin menunjukkan betapa teman-teman tidak detail dan tidak telitinya. Ya, halang kok lah dikoreksi. Semakin banyak kayak gitu, bolak-balik, akhirnya dosennya jengah juga teman-teman. Udah dikasih tahu, lebih teliti lagi, lebih detail lagi, tapi teman-teman tidak mengindahkan atau menghiraukan hal tersebut. Itu bisa juga loh teman-teman, bisa membuat mood
atau pemikiran dosen terhadap mahasiswa atau teman-teman bimbingan itu kurang baik teman-teman. Hindari ya, kalau bisa lebih detail lagi. Baru bab 1 udah 10 tipe sampai 15 tipe, tulisan bahasa asing tidak dimiringkan dan lain sebagainya. Gimana dong teman-teman? Dikasih tahu bolak-balik, iya gak dirungokno. Nah, itu teman-teman, akhirnya dosennya udah capek. Ya, itu teman-teman yang diperhatikan. Yang ketiga adalah terkait dengan referensi. Setiap teman-teman menuliskan sesuatu, menjabarkan, mendeskripsikan sesuatu, harus ada referensinya ya, citasinya ya, penyuntingan dan lain sebagainya. Itu harus lengkap teman-teman. Jangan cuman bilang oh zaman sekarang itu online, e-commerce itu lebih laris loh dibandingkan ini itu. Tapi nggak ada datanya, nggak ada referensinya. Katanya siapa juga nggak dituliskan gitu ya, citasinya dan semuanya. Literasinya ditambah lah teman-teman ya, citasinya, penyuntingan ya. Teman-teman harus memahami hal itu. Jadi jangan semaunya sendiri ya teman-teman. Jadi kadangkala dosen itu memang udah jengah. Kalau teman-teman dosennya udah jengah, teman-teman gak dibimbing malah marah, malah gondok atau dibimbing. Nah, kalau pas dibimbing sedetail itu malah dikomentarin dosennya, ada aja gitu ya. Jadi diperhatikan mulai yang pertama tadi Bu Wenti bilang adalah buku panduan teknik penulisan, hal-hal yang sederhana tolong diperhatikan ya, tipenya dikurangi atau salah ketiknya, dan referensi atau citasinya juga diperluas dan ditambahkan ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman melewatkan hal tersebut, itu juga bisa membuat dosen jengah karena bolak-balik udah dikasih tahu. Oke, itu ya, mari kita bekerja sama dengan baik. Kalau teman-teman baik, insya Allah dosen pembimbingnya juga nyaman bimbing teman-teman. Itu saja yang bisa Bu Wenti berikan dan sharing untuk terkait dengan revisi atau bimbingan ya, bimbingan skripsi. Dengan bimbingan skripsi semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga kuliahnya lancar. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.